Halo teman-teman, kali ini gue akan ajak ngobrol salah satu sahabat gue, Kosanto. Dia adalah seorang suami dan seorang ayah. Personally gue sangat terinspirasi banget sama perjalanan hidupnya. Di 2017, tahun ketiga pernikahannya, tepat 2 bulan setelah kelahiran anak mereka yang bernama Edmund, Margie, istri Kosanto, didiagnosa kanker. Dan di 2019, Margie dipanggil Tuhan. Selengkapnya cerita Kosanto akan gue bahas di Ngobrol Bareng Evan. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Evan di ngobrol. Di samping gue ada Koko Santo. Ya. Sebelum kita ngobrol, nah ini nih, toh di kali ini di ngobrol gue episode yang ketiga ini gue disponsorin sama Kejar Kopi. Yap. Ini punyanya Malik sama Tirsa. Enak banget. Lu punya yang rasa apa tuh? Vanilla latte. Kalau gue kopi susunya. Cobain ya. Wow, biasa aja ya. Enak ya pastinya enak. Kita harus. Enak. Iya dong, yang pasti. Cabangnya berapa? Cabangnya ini ada 13 toh. 13. Jadi buat kalian yang di rumah, kalian tidak usah khawatir karena ini sudah disebar ke seluruh Jakarta dan bahkan ada di mana tuh? Semarang itu. Semarang. Keren. Iya, jadi kalian tinggal langsung pesan aja, bisa Grab dan Gojek ya. Bisa Grab dan Gojek langsung pesan. Oke, langsung kita masuk. Ini dia tamu Berikutnya gua. apa ini? Oh iya. Oke, tidak lupa juga nih, gue tambahin lagi. Ini adalah sponsor berikutnya yang pastinya enak banget karena yang punya gua. Ya. Jadi udah pasti enak ya, toh. Enak. Cobain dulu dong, cobain. Gue kan udah sering, cobain dong. Deketin sini biar deket sama ini mic-nya cuy. Tok. Kedengeran nggak? Waduh, enggak sih, enggak kedengeran tapi enak ya. Crispy-nya itu. Crispy, tapi lu enggak bohong kan? Nggak Enak. bohong lah. Cocok ya. Emang lu suka paru? Suka. Oh Suka. iya, pantas. Kan sering beli gua. Oh iya. Berapa harganya? 25. Iya, 25.000. Satunya. Satunya 25.000. Betul sekali. Yuk, sekarang kita ngobrol. Oke. Jadi ini namanya Koko Santo, Ya. temen gua, sahabat gua. Gua kenal dia di gereja. Ya. Kita ketemu 2010. Ya. Dia ini pemain musik dan dia main gitar. Ya. Dia bekerja sebagai guru di sekolah. Musik ya. Ya, terus sekarang masih kerja nggak sih pandemi ini? Kalau sekarang belum sih, belum dapat kontrak lagi sebenarnya. Oh, Iya, gitu. Tapi masih private gitu sih. Les private. Oh, oke. Jadi ini lu background lu sebenarnya lu orang mana, keluarga lu? Keluarga lu? Asal gua Jakarta, gua lahir di Jakarta. Dari Jakarta. Iya. Nyokap, bokap? Nyokap Bangka, bokap Aceh. Lahir udah di Jakarta sampai sekarang. Ya. Oke. Jadi guys, teman gue ini adalah sesosok orang yang sangat menginspirasi gue akan cerita kehidupannya dia. Oke. Nah, gue pengen denger nih dari Koko Santo, gimana sih ceritanya Koko Santo gitu. Oke. Jadi mungkin gua awali dulu dari kapan gua married ya. Ya. Jadi gua married itu di 2015 Ya. sama Margie. Gua pacaran 4 tahun. Pacaran sama Margie 4 tahun. Ya, marriednya 2015 dan sudah dikaruniai seorang anak. Ya. Laki-laki, Iya. namanya Edmund. Lalu Nah, itu Edmund itu lahir di Desember 2016. 2016. Oke. Ya. Nah, sebulan sebelum Edmund lahir, Ya. Margie itu ada tanda-tanda yang cukup aneh sih. Jadi dia ada benjolan sebenarnya. Benjolan di daerah mana? Leher. lehernya, samping lehernya. Nah, pada saat itu kita nggak terlalu gimana sih, tapi kita tetap ke dokter, tetap periksa, tapi nggak sampai periksa yang
sampai di biopsi enggak, tapi dikasih obat. Tapi kita juga minta yang obat yang jangan terlalu keras lah ya kan. Kita juga karena masih kan lagi mengandung mau kan? fokus sama kelahiran Edmund pada saat itu. Tinggal sebulan lagi kan. Tinggal sebulan lagi. Iya. Udah hamil gede dong itu ya. Iya. Akhirnya ya udah, Marji minum obatnya. Nah, habis itu Desember lahir kan Edmund. Nah, pada saat itu habis Edmund lahir tuh masih sibuk ya kan, masih sibuk segala macamnya. Lalu Februari 2017 Marji kembali ke dokter untuk mau tahu sebenarnya pada saat itu benjolannya belum hilang. Tapi sebenarnya udah ada kerasa sakit. Sakit sih enggak, cuman aneh aja. Aneh aja ya, pengen coba ini aneh. Benjolan ini apa sih gitu kan? Dan mau diselesaikan lah istilahnya kan. Benjolan itu gitu kan. Akhirnya ya udah, dokter pada saat itu bilang ini kalau mau tahu ya memang harus dibiopsi. Nah, setelah dibiopsi barulah ketahuan divonis dan terdiagnosa kanker pada saat itu Februari 2017. Stadium itu kalau boleh tahu itu penyakit apa awalnya? Itu terdiagnosa itu apa? Itu limfoma terdiagnosanya atau kelenjar getah bening. Langsung cancer gitu, udah tervonis cancer. Iya. Dan pada saat itu awalnya memang sudah stadium 3B. 3B. Jadi sudah cukup parah sih. Kalau 3B sih. Itu langsung tindakan atau gimana? Enggak langsung tindakan sih. Kita lebih tepatnya pada saat itu kita rembukan dulu, diskusi keluarga. Ya kan, kita cari referensi dokter yang akan menghandle si Marji ini, case Marji ini. Akhirnya pada saat itu ya udah kita dapat satu referensi yaitu di Malaysia, di kota Malaka. Gitu. Barulah di situ mulai treatment pada saat itu. Berarti langsung langsung kemo. Ya, setelah kita datang ketemu dokternya di sana, lalu dokter ya udah nyatakan kemo 7 kali kalau nggak salah. 7 kali sih. 7 kali, kalau diperlukan 8 kali. Gitu. Dan itu bolak-balik prosesnya. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Santo, sebenarnya apa sih yang lu rasain waktu tahu Marji kan baru melahirkan nih? Ya. Lalu Marji sebulan setelah melahirkan bahkan ya, atau 2 bulan? Kurang lebih 2 bulan sih, 2 bulan. Dokter menyatakan Marji cancer. Ya. Itu gimana? Apa yang lu rasain? Kalau apa yang gua rasain ya gua sangat sedih melihat Marjinya itu sangat terpukul pada saat itu. Karena bagaimanapun dia baru melahirkan, betul ya. Yang dimana pada saat itu dia juga masih harus pemulihan pada saat selesai. Iya, baru melahirkan. Dan dia dapat diagnosa seperti itu. Nah, jujur ya gua juga sedih banget, ngedown. Cuman pada saat itu gua memutuskan gua nggak mau down gua itu di depan dia kayak kelihatan down banget gitu. Iya, karena akan membuat lebih down lagi Marjinya. Iya, jadi gue putuskan, jadi gue nggak mau down, gue cuman fokus mau semangatin dia seperti itu, bahwa kita masih bisa fight kok seperti itu, kita bisa cari cara seperti itu. Nah, sorry nih kalau boleh tahu saat divonis itu apakah dokter sudah memberitahu kepada lu kalau misalnya ini hanya kalau kemo bisa sembuh atau memang sudah tidak bisa disembuhkan, atau itu gimana? Kalau dokter nggak bilang apa-apa soal itu, cuman dokter bilangnya treatment yang bisa dilakukan adalah kemo. Dia tidak dokter itu nggak bilang sejauh apa penyakit ini. Iya, karena itu dilihat nanti case by case sih, perkembangannya gimana. Seperti itu. Cuman treatment yang bisa dilakukan pada saat itu awal-awalnya adalah kemo. Dia nggak bisa bilang dokter itu chance-nya berapa, nggak bisa. Berarti dokter juga nggak memberikan harapan juga kepada pasien gitu ya? Dokternya bilang udah lu fokus sama kemo dulu deh, seperti itu. Bolak-balik. Itu bolak-balik ya? Berarti nggak yang pertama bolak-balik. Dan itu Marji keadaannya masih kerja seperti biasa, ya kan? Tapi habis itu
Istirahat total apa gimana? Oh, istirahat total. Iya, istirahat total, fokus sama treatment ya. Pada saat itu. Untuk Edmund sendiri berarti siapa yang ini? Pada saat itu. Mama mertua atau gimana? Iya. Oh. Nyokapnya Marji pada saat itu. Oh, gitu. Pada saat itu masih kecil banget ya. Iya, masih kecil banget. Iya. Sementara Marji harus bolak-balik kemo. Iya, seperti itu. Nah, gini. Setelah kejadian ini semua, sampai bahkan kita tahu setahun lalu kita kehilangan Marji. Ya. Sebenarnya kalau gue boleh tahu, lu hancur banget sih nggak sih? Maksudnya kayak lu marah sama Tuhan, kenapa kejadian ini tuh harus ada di gua? Kenapa maksudnya gua nih yang tadinya gua biasa-biasa aja, maksudnya gua senang-senang aja sama, apalagi ini kan baru istilahnya baru punya anak segala macem kan. Lu harus melewati kejadian ini. Apa sih proses yang lu jalanin tuh gimana sih? Jadi kalau misalnya kalau lu tanya perasaan gua memang campur aduk. Cuman ini kan kejadiannya bukan tiba-tiba, ada proses-proses ya kan. Jadi total itu 3 tahun kan prosesnya kan. Jadi memang pada saat terakhir itu 2 minggu sebelum Marji meninggal, dia memang sudah bilang Marji itu memang sudah lelah. Dia udah capek, dia juga udah mau nyerah seperti itu ya. Jadi kalau dari pribadi gua pada saat itu gue sempet bilang ke dokter yang nanganin dia, dan itu bukan di Malaka tuh, udah di kota Subang tuh, tapi masih di Malaysia. Oh gitu. Dokter udah bilang kayak gitu ke gue. Jadi ini komunikasi lu sama dokter ya, Marji. Dokter udah bilang udah gak ada harapan Marji. Pas juga Marji sudah dikasih tahu sama dokter, ya kan, bahwa dia udah relapse lagi itu, udah kambuh lagi. Dia memang udah nyerah sebenarnya, udah nyerah. Nah pada saat itu itu keadaannya koma atau Marji masih bisa ngobrol? Masih sadar. Oh, masih sadar. Nah itu masih sadar gitu. Jadi pada saat dia sudah terdiagnosa, ini yang terakhir ya, yang terakhir pas dia sudah terdiagnosa bahwa dia relapse lagi di Subang itu, ya dia sudah menyerah. Ya kan, tapi gue tetap ngotot pada saat itu, gue tetap bilang ke dokter ya, tetap treatment sampai selesai pokoknya, sampai selesai mau gimana pun. Nah itu gue ingat banget, itu 2 minggu sebelum si Marji meninggal. Seperti itu akhirnya. Tapi dokternya baik sih, maksudnya dokternya oke, dia bakal berusaha yang terbaik buat Marji gitu. Tapi dokter sudah mau jujur, itu juga gue thanks banget gitu. Dia mau jujur sama keadaan Marji yang sesungguhnya gitu kan. Jadi nggak ada ditutup-tutupin. Pada saat itu kalau tanya perasaan gue setelah itu, ya marah, ya pasti marah. Melewati ini semua. Kesel. Cuman yang tadi gue bilang kan kejadiannya nggak langsung kan. Beda kalau misalnya kejadian langsung. Oh iya. Ini ada jeda dari. Ada prosesnya gitu. Setelah kan terdiagnosa 3 tahun Marji. 3 tahun. Oke. Nah, jadi juga tadi kan terakhir Marji juga bilang dia udah menyerah gitu. Oh ya udah. Akhirnya kalau gue sebagai suami ya gue terima sebenarnya, karena juga Marji yang udah capek, udah lelah. Sampai dia udah kasih pesan terakhir ke gue gitu. Oh ya udah deh gitu kan. Nah udah seperti itu sih. Jadi kalau ditanya marah mah pasti marah lah, pasti marah. Kesel pasti kesel gitu. Karena kan gue kan gimana ya, gue selalu renungin, Tuhan ini Kosanto gimana ya gitu kan. Apakah dia bisa melewati ini, kok bisa sebegini kuat ya kan. Kadang gue kalau ketemu lu yang pada saat waktu tahun lalu ya kita baru kehilangan, lu tuh bisa ngasih lihat ke gue, ke teman-teman tuh lu tuh kuat banget gitu karena melewati ini. Apakah yang kolaps yang terakhir itu lu udah merelakan atau gimana sebenarnya? Mau tahu kelanjutan cerita Kosanto? Langsung aja nonton video selanjutnya cuma di Ngobrol Bareng Evan.